Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya Cikal OI. Cerita ini berjudul Diganggu Hantu Anak Kecil. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Berikut ini akan aku ceritakan tentang pengalaman misteri yang pernah aku alami pada waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketika itu aku kelas 6 SD. Kejadian ini sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 1999 yang lampau. Tapi sampai detik ini, aku masih teringat jelas di memori otakku tentang kejadian malam itu. Singkat cerita, saat itu menjelang ujian sekolah, yang mana setiap wali kelas 6 mengadakan tugas kelompok untuk mengerjakan soal materi ujian sekolah nanti. Kelas 6 di sekolahku itu terbagi dua kelas, yaitu kelas 6A dan kelas 6B, dengan dua guru wali kelas masing-masing. Hari itu hari Sabtu, hari dimana diumumkannya soal tugas kelompok yang akan dilaksanakan malam hari dan harus menginap di sekolahan. Semua siswa kelas 6A dan 6B wajib mengikutinya. Akan ada skors apabila ada siswa yang tidak mengikuti tugas kelompok itu. Maklum, guru-guru zaman dulu galak-galak. Ada juga siswa yang bandel, termasuk aku. Tak jarang aku kena hukuman dari guru wali kelas. Tapi menjelang ujian, aku sedikit tidak bandel agar bisa lulus. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu itu setelah pas maghrib, semua siswa sudah harus tiba di sekolahan dengan membawa bekal makanan dan baju, serta buku-buku pelajaran dan soal-soal ujian yang akan dikerjakan nanti. Sedikit gambaran tentang keadaan sekolahku itu, yaitu terdapat 5 ruangan untuk kelas 1 sampai 5, 2 ruangan untuk kelas 6A dan 6B, dan beberapa ruangan yang kosong. Sekolahanku itu bisa dibilang sekolahan tua. Sejak bapakku masih sekolah saja, bangunan sekolahku sudah ada. Jadi pantas saja kalau bangunan sekolahku itu sudah puluhan tahun lamanya. Namun sekarang sudah mengalami beberapa kali renovasi. Sudah sedikit jauh dari kesan seram. Lalu sebelah kanan ada ruangan kantor dan toilet sekolahan. Ruangan kantor sekolah cukup luas, jadi para guru memutuskan untuk di ruangan kantor saja untuk semua siswa belajar kelompok. Oke anak-anak, kita belajar kelompok di sini saja, di ruangan kantor ya, kata guru wali kelasku yang super galak itu. Baik pak, jawab semua murid. Malam semakin larut, kulirik jam dinding yang ada di ruangan kantor menunjukkan jam 12 malam. Tapi entah kenapa aku belum juga tertidur. Ku tengok ke arah teman-temanku. Semuanya sudah pulas tertidur. Suasana malam ketika itu sepi, sunyi. Hanya terdengar suara lirih hembusan angin dari luar. Sedikit gambaran tentang ruangan kantor di sekolahku. Itu dahulu bekas sekolahan TK. Di halamannya terdapat pohon besar. Entah pohon apa, aku tak tahu. Persis di samping pohon besar itu, ada perosotan tinggi dan besar yang terbuat dari batu bata dan semen. Jadi ada beberapa tempat bermain siswa TK, seperti ayunan dan yang lainnya. Dikarenakan bangunan sekolahku akan diperluas, terpaksa bangunan sekolahan TK itu dibongkar untuk memperluas area sekolahan SD ku pada waktu itu. Kembali ke cerita. Aku pun mencoba untuk tidur, tapi masih saja sulit untuk memejamkan mataku. Entah kenapa rasa gelisah menyelimutiku. Lalu aku pun membaca doa sebelum tidur. Alhamdulillah, aku mulai mengantuk. Lalu ku pejamkan mataku untuk segera tidur. Sebab hanya aku sendiri yang masih terjaga. Sedangkan teman-teman yang lain sudah pulas tertidur. Aku tak ingin ada apa-apa di sini. Mengingat di ruangan ini dulunya bekas bangunan sekolahan TK, yang konon katanya kalau ada sekolahan TK
Katanya ada hantu anak-anak kecil yang suka bermain-main, layaknya anak-anak TK pada umumnya. Belum lama aku tidur, tiba-tiba aku mendengar suara di dalam toilet. Ku tengok teman-temanku sudah pada tidur, tapi malam itu aku sendiri yang masih terjaga. Malam itu jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Setelah aku bolak-balikan badan dan membaca doa, tak lama kemudian aku mulai mengantuk. Belum lama aku tertidur, tiba-tiba dari arah toilet terdengar suara keran air menyala dengan sendirinya. Jelas sekali terdengar di telingaku, membuatku kaget dan terbangun sambil melihat ke arah teman-temanku yang sedari tadi mereka tertidur pulas. Semuanya tertidur, gak ada dari mereka yang bangun. Pak Guru juga ada. Lalu siapa yang di toilet dan menyalakan keran air? Dalam hatiku bertanya-tanya. Ruang kantor sekolahku terdapat toilet di sebelah kiri, tepat di depan tempat aku tidur itu. Jadi terdengar jelas suara keran air yang menyala sendiri itu. Dengan kain sarung yang aku pakai untuk selimuti tubuhku, aku angkat hingga menutupi wajahku, saking merinding dan takut. Akan tetapi mata dan telingaku tertuju pada suara di dalam toilet itu. Dan tiba-tiba terdengar suara air yang berjatuhan layaknya suara orang sedang mandi. Hatiku penuh dengan tanda tanya. Siapa yang mandi di toilet malam-malam begini? Mendengar itu, aku bertambah merinding, bulu kuduku meremang, keringat bercucuran, menyaksikan suara mistis di dalam toilet. Aku segera memejamkan mataku agar aku cepat tertidur dan tak mendengar suara-suara aneh yang ada di sekelilingku. Tapi semua sia-sia, seakan mereka, makhluk halus, yang ada di ruangan kantor ini, semuanya ingin menggangguku. Kini tubuhku terbungkus kain sarung sepenuhnya, dengan rasa takut yang tak karuan sambil kubaca doa-doa yang aku hafal agar gangguan ini cepat pergi. Lagi-lagi rasanya sia-sia saja. Doa-doaku tak mempan. Suara mistis itu datang lagi. Aku mendengar dari arah kananku ada banyak suara anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Kurapatkan kain sarung yang menutupi wajahku sambil kupejamkan mata menahan rasa takut yang sedang aku alami. Tiba-tiba dari arah kanan aku mendengar suara anak-anak kecil berlarian sambil tertawa cekikikan mengerikan, seakan mereka semua mendekat dan tepat ada di samping kananku. Suara lari-lari dan tertawanya sangat jelas sekali di telingaku. Jujur aku sangat ketakutan waktu itu. Maklumlah, namanya juga masih SD dan baru menemui hal-hal seperti ini. Wajar kalau pada waktu itu aku takut. Sambil berlari-lari, suara tertawa mereka semakin jelas. Suara khas anak-anak kecil kalau sedang tertawa senang. Seperti anak kecil sedang bermain-main. Sesekali suara meja kursi kantor yang digeser. Jantungku semakin berdetak kencang ketika suara langkah lari terdengar tepat di sampingku. Suaranya seperti anak kecil yang tak memakai alas kaki, berlarian di atas keramik. Diiringi suara yang lucu tapi menyeramkan. Aku masih ketakutan. Kututup erat-erat kain sarung di wajahku dengan nafas memburu. Hawa panas menyelimuti tubuh. Sesekali aku menyesali kegiatan belajar ini. Andai saja aku tak mengikuti kegiatan belajar, mungkin saja gak bakalan kayak gini. Lebih baik aku kena hukuman guru daripada diganggu oleh mereka. Gumamku dalam hati dengan rasa menyesal, tapi aku tetap berdoa agar gangguan ini cepat pergi. Seketika suasana hening kembali, seakan tak pernah ada apa-apa. Suara-suara misterius yang sudah membuat jantungku deg-deg-dug seketika lenyap begitu saja. Entah kemana mereka pergi, yang jelas suasana malam itu menjadi sangat sepi. Suara gaduh anak-anak kecil sudah menghilang. Begitu juga suara keran air di toilet pun mati.
Nafasku sesak sekali hingga aku memberanikan diri untuk kubuka kain sarung yang menutupi wajahku yang penuh dengan keringat. Lega rasanya setelah kuhirup udara segar, sembari ku tengok kanan kiri dan sudut ruangan kantor. Tapi apa yang aku saksikan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Kursi meja yang tadi seperti digeser-geser masih pada posisinya. Ku beranikan diri mendekati toilet, lalu kubuka. Sama saja, ember yang ada di toilet masih kosong. Hanya ada sedikit air dan gayung di dalamnya. Rasa penasaran itulah yang membuatku sedikit berani untuk mengecek apa yang barusan telah terjadi. Sesekali ku tampar pipiku sendiri, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi ku rasakan sakit dari tamparanku itu, menandakan semua yang telah aku alami memang benar adanya. Waktu menunjukkan hampir subuh, kuputuskan untuk kembali tidur. Tak lupa aku baca doa agar gangguan-gangguan mistis itu tak lagi datang. Keesokan harinya aku ceritakan kejadian yang aku alami semalam pada teman-teman. Tapi mereka tak ada yang percaya. Mereka bilang aku cuma bermimpi. Pagi mulai datang. Teman-temanku sudah pada bangun. Hanya aku sendiri yang masih tertidur. Aku bangun kesiangan waktu itu, hingga guru wali kelas membangunkanku. Aku lalu terbangun dengan keadaan sedikit tidak enak badan. Guruku berkata, "Kamu kenapa? Kamu sakit?" "Iya pak, aku sedikit kurang enak badan," jawabku sambil membereskan tempat tidurku. "Tadi malam aku diganggu setan pak." Pertama, suara keran air dari dalam toilet bunyi sendiri. Lalu suara kayak orang lagi mandi. Yang kedua setelah itu, datang suara anak-anak kecil yang sedang berlari-lari sambil tertawa di ruangan ini pak, jelasku pada guru wali kelasku. "Wong semalam bapak tidak mendengar apa-apa kok. Gak ada apa-apa di sini. Kamu cuma mimpi saja," kata guru wali kelasku, seakan dia tak percaya. "Bener kok pak, aku gak bohong. Di ruangan ini ada penunggunya," jelasku lagi, meyakinkan pak guru. Sudahlah, gak usah terlalu dipungkirin. Itu hanya mimpimu saja. Sudah, ayo beres-beres, mandi, terus sarapan. Habis itu semua pulang istirahat di rumah, jawab guru wali kelasku, agar meyakiniku bahwa di sekolahan ini tidak ada apa-apa. Entahlah. Singkat cerita, setelah selesai mandi dan sarapan pagi, semua siswa diperbolehkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Begitu juga dengan aku. Aku pulang bareng teman-teman sekelasku. Di perjalanan kami saling mengobrol, hingga salah satu dari temanku menanyakan soal apa yang terjadi tadi malam. Aku jawab sama seperti pada saat Pak Guru menanyakan kejadian itu padaku. Tapi setelah aku jawab, tanggapan mereka sama saja. Teman-teman gak ada yang mau percaya. Ya sudahlah, kalau kalian gak percaya, toh suatu saat nanti juga kalian tahu sendiri soal begituan. Nanti juga kalian mengalami sendiri, kataku sedikit kesal. Singkat cerita, akhirnya aku dan teman-teman saling berpisah jalan menuju jalan pintas pulang ke rumah masing-masing. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.